Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol-Ngobrol Horor. Seperti biasa ada kami berdua di sini, ada Wiru, ada Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Sebelum menuju ke Bro Ayung, seperti biasa juga kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semuanya atas support, atas dukungannya dalam bentuk apapun. Terima kasih banyak. Ya. Baik Bro Ayung, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Baik sekali ya. Ada cerita apa hari ini Bro Ayung? Ada cerita yang pertama, alhamdulillah kita lagi bahagia. Teman kita yang berada di balik layar. Iya. Bukan salah satu. Iya. Editor kita menikah. Namanya Mas Faisal. Mas Faisal. Selamat buat Mas Faisal dan istrinya ya. Mbak Neng ya. Namanya Mbak Neng. Iya, kan ada di undangannya enggak baca. Iya, enggak baca. Yang penting aku datang harinya gitu. Semoga bahagia selalu begitu ya. Betul. Oke, mau cerita apa? Ya, terserah. Oke, aku ada cerita apa Bro Ayung hari ini? Dapat dari mana? Siapa yang cerita? Ada sebuah cerita dapat dari lingkungan setempat, gimana diriku tinggal. Tumaritis. Iya, sebelum memasuki cerita ada sedikit keluhan yang bakal tak sampaikan dari masyarakat. Asik kayak kita itu mewakili banget. Iya, mewakili. Ya. Enggak, maksudnya begini. Kemarin dan mungkin saat ini ibu-ibu juga terutama yang berdampak sekali ya. Beras itu mahal, Bi. Iya, beras mahal. Dan itu cukup aneh sebenarnya. Kan kita beras banyak. Ya. Beras banyak, sawah yang banyak, sawah banyak. Tapi harus ekspor juga, tapi ya mahal. Impor. Iya, harus impor juga. Pengadaan pupuk juga dapat kartu, tapi ngambilnya juga nggak ada barangnya. Iya. Akhirnya kan memang berdampak sekali untuk biaya, terus hasil panennya juga kadang-kadang kurang melimpah lah. Tapi ini ada angin segar kemarin karena mungkin permainannya besar ya. Terakhir hari ini mungkin di minggu ini masih lumayan mahal untuk harga gabah. Oh iya. Gabah gitu. Berasnya juga mahal soalnya. By the way, beras itu berapa sih sekarang sekilo? Ya kalau yang biasaan itu di atas 10.000 semua. Oh, 11, di atas 10.000. Ada 13, ada jelek. Gue nggak pernah beli kiloan soalnya. Asik. Per biji itu. Per biji. Iya, per biji repot lagi. Kalau aku sih tekeman gitu. Gini seperti ini, yuk segini gitu ya. Iya, jadi ada kaitan cerita sama itu ya. Untuk memperkecil kos biaya untuk panen kan sekarang udah ada alat yang hebat. Namanya kombet. Ya. Orang-orang sini biasa menyebut kombet. Dengan sekali jalan bisa dipotong sekaligus dijadiin gabah dalam satu waktu begitu ya. Alat tersebut nggak mungkin mau jalan kalau potongannya cuma sedikit. Maksudnya gimana? Kalau misalnya luas yang dipotong tadinya, misalnya cuma satu ukuran kan ada di sini ada bau, ada amas, angel wis ukuran itu. Hektar lah paling. Iya, paling tidak itu 1 hektar atau setengahnya, dan ada sawah yang disambung. Jadi kan bikin jalannya repot lah segala macam. Kemarin ada peristiwa seperti itu di Tumaritis. Alat itu harus turun ke sana. Tapi Tumaritis bagian pojok kan dekat rumah. Nah ini ada sawah yang digarap sama orang seberang Tumaritis. Seberang desa. Seberang desa. Iya namanya siapa yang enak ya? Ibu Marsina wis. Jangan nama asli nanti orangnya nonton. Siapa tahu ya iseng-iseng buka HP-nya cucu. Marsina kayak gitu kan. Dia itu tersebutlah seorang yang wungkul bahasanya. Wungkul itu apa? Wungkul itu apa sih ya? Yang susah banget diomong apa karpet dewek. Keras kepala ya. Keras kepala. Bener dewek. Angel lah wong angel. Jadi maunya ini siapa penyelenggara kombet tadi sama sawah-sawah yang lain karena harus melewati sawahnya kombet tersebut untuk nyebrang sawah yang dibeli yang lain gitu loh. Kan harus melewati sawahnya. Iya. Maksudnya sekalian aja di kombet itu loh. Ngapain pakai konvensional, biayanya cukup mahal. Ora, mau apa ya gue? Kayak gitu nggak mau tetep, nggak mau pendekatannya dari persuasif nanti didukuna lah gampang. Itu nggak mau. Nggak mempan, tetep aja. Akhirnya kan daripada lewat sawahnya tadi Ibu Marsina ngalahi lewatnya kebun kombet tersebut karena nggak mungkin nggak ada sayapnya sih terbang ke atas, apalagi berat banget ya. Izin sama yang punya kebun ngindik gitu. Jadi dari sawah yang itu kan pojokan lancip begitu ya, ini sawah yang terakhir harus dihajar sama alat itu untuk dipangkas gitu, harus melewati sawahnya Ibu Marsina. Kalau tetap nggak mau takut urusan repot nantinya, ngomong sama punya yang kebun samping. Akhirnya naik sedikit ke kebun tadi baru ke sawah yang berikutnya.
Itu alhamdulillah semua berjalan lancar. Itu tinggal padi ya udah menguning juga punya Ibu Marsina. Dan berlanjut, ternyata emang masa panennya dia juga tahu ini lagi mahal, dipanen sendiri. Itu sama katanya sama menantu atau apa, itu laki-laki juga. Itu nggak umum. Jadi ya kalau dulu itu umum ya, kalau misalnya dipanen itu supaya nggak, kalau malam itu kan nggak terlalu panas. Ya nggak panas kalau malam, maksudnya nggak gatel banget gitu loh. Ini nggak terlalu aktif lah gatelnya, katanya seperti itu. Aku juga pernah ikut di Broduying, malam itu lebih enak. Kalau konvensional kan digebuk, diaritin, gitu, digebuk, dipisahin sama gabahnya. Itu dak duk itu malam seperti itu, Bi. Ya, itu sekarang hal itu nggak wajar ya? Nggak wajar. Kalau dulu mungkin masih wajar, bawa patrowok dan ramai banget, seneng malahan. Karena ada kayak pesta gitu ya. Kayak pesta di situ. Tapi dulu itu pun harus melalui konon ya, mitosnya poyan-poyan sama yang di situ. Ya ada ubi rampe segala macam. Ada belah seperti itu. Ini enggak. Jadi asal panen yang penting cepat rampung supaya dapat mahal. Jadi kan pada bingung. Kemarin ngapain ya? Padahal itu mau digratisin loh biaya itunya. Yang penting bisa buat lewat, orang cuman tanah sedikit lah paling. Iya mungkin seperti 8 itu kan sebulan ngomongnya ya. Tetap aja tanah aku kok rusak kabeh, nanti rusak semua. Emang pating grigul kalau dilewatin itu. Tapi kan hitung-hitung dibajak gitu iya, kan. seperti itu sebenarnya. Tetap aja nggak mau. Akhirnya kan malam apa ya kemarin sempat aku kan kadang main itu tergantung mood ya. Kalau nggak dipanggil sama Broduying yang lain-lain, mana bocah-bocah udah kumpul. Ya aku baru datang setengah 10 malam. Kalau lagi pengen, ini kayaknya kondusif nih, pengen keluar, jam 8 aja udah jalan. Itu kan lewat ke situ, area yang biasa kamu lewat itu. Itu ada dak-duk. Ada lampu di tengah kayak gitu kan. Mas ada bapak di pinggir itu kali kecil. Kayak orang panen. Ada orang lagi panen. Iyo Marsina gara-gara tok. Marsina itu bikin masalah macam-macam aja. Udah jam segini. Yang kemarin di Kompet kepenak mau digratisin tetap aja nggak mau. Mau angel banget kayak itu. Cuman biar diulek sekalian. Diulek itu disambet. Biar disambet sekalian. Kesambet gitu ya. Kayak gitu kan udah diizinin. Misalnya kan orang yang pakai alat Kompet itu juga biasanya menyertakan orang bisa. Bahwa ini nanti mau dilewatin begini. Primen. Dialog lah sama yang goib. Ceritanya mungkin begitu. Nuwun sewu permisi putune kula badhe lewat. Badhe lewat. Apa itu kata polisnya kan begitu kan. Kata yang nunggu di situ alat apa dening sajen gitu. Kok beda dijelasin akhirnya ya wis yang penting ini itu. Ada seperti itu. Tapi Marsina tetap aja dia kalau dilihat sih emang nggak terlalu belum ada cerita horornya, ngapain. Itu view yang menarik sebenarnya kalau sekarang. Tapi yang nggak bawa HP, nggak bawa kamera, yakin paling aku begitu. Ini itu bukan tanah sembarangan yang aku ketahui dari zaman kuna-makuna. Dari zaman dulu selalu ya itu jalurnya Kemang-Mang, Banaspati dan lain-lain. Biko di situ malam-malam dak-duk. Biasanya enggaknya itu ada orang 12, orang 15 warga. Iya, ramean gitu. Ramean itu kok ada lampu, ada orangnya itu kelihatan dari jauh. Dari aku naik motor itu cuma hitam kayak gitu kan. Jadi gabungannya itu padi itu digepuk begitu. Berapa orang? Ya kelihatannya satu waktu itu. Tapi kata tadi bapak-bapak itu 2. Cuman satunya lagi istirahat atau apa. Marsina sama siapa keponakannya? Sama mantu. Sama mantu. Yang kelihatan ada gunduk-gundukan. Jadi padi-padi yang udah dipakai kan ditumpuk begitu ya, dialasin terpal atau apa. Jadi kelihatan kayak gunung-gunung mini gitu loh ya. Kayak gunung-gunung mini. Udah, karena aku langsung main, nggak mikirin lagi. Paling nanti di sana ngomong sama teman-teman, hari gini ada orang gebuk malam-malam keren, situ ada saingannya, tak bilang begitu. Tak kira nggak ada cerita mistiknya, Bi. Ternyata belakangan. Jadi mamaku ya,
dia kan suka nangga juga namanya ibu-ibu ya. Ngegosip. Ngegosip bocah sekarang kerja di sana begini-begini udah punya ini. Enggak sih. Gosip sama tetangga gitu kan. Terus akhirnya dapat cerita. Nah, itu yang tetangga itu kan lagi panen bawang. Bawang itu kan dibersihin, kan enak sambil selonjor milihin bawang dipraceli begitu bahasanya. Itu ngomong-ngomong itu dapat cerita tentang Marsina. Wingi yuk gitu, manggil sama emak saya tuh yuk. Tengah wengi sing sore, dari sore itu udah berisik suara dak dikduk orang gebukin ini kan. Bak bikbuk. Iya, itu jantung lebih kayak. Jadi itu di belakang sawah itu di belakang rumahnya tadi sebut saja Dasri lah. Yuk Dasri di belakang itu Dasri. Berisiki nemon, berisiki banget. Kalau dulu ya itu lumrah biasa. Kalau sekarang kan saya kan punya putu baru, punya cucu baru. Itu aja sering kayak ketempelan di konon. Jadi dihantuin apa yang merayap-rayap itu loh. Rewel makanya. Rewel, sering rewel kayak gitu. Ditambahin suara dak dikduk di belakang. Gorong-gorong dok, yang lain mau dikompet dia kok nggak mau. Jebul-jebule. Ternyata itu digangguin sama yang di belakangnya puas ladas puas ladas. Syukurin. Melas lah jangan begitu. Iya teman, saiki ya normal pikirannya normal. Kalau misalnya iyalah taruh lo mau ngebuk padi malam-malam, persiapannya kudune sing lengkap po. Harusnya yang lengkap persiapannya dari nasi, air, bawa tremos, bawa apa. Wira-wiri wis dikduk tar diam sesaat, tahu-tahu Sri banyu anak banyu matang ya, ada airnya, ada air panas apa enggak? Ya kita kan memang sedia nanti buat bocah bikin susu atau misalnya butuh cebok ya dingin kayak gitu. Akhirnya dibawain buat itu. Nanti ada lagi, yuk ada ini enggak yuk? Apa namanya plastik buat kadang-kadang waring itu kantong karena sananya kurang. Udah repoti banget itu aja baru jam 11. Akhirnya bapaknya bocah. Bapak suaminya ngomong, "Tuman pembeli kan mak, biarin aja. Nanti juga yang nungguin situ marah," katanya begitu. Kejadian temenan, kejadian beneran. Nah, akhirnya kan saya ngomong begini, kejadian beneran gimana? Wong itu di sawah sampai di rumah masa ngerti. Loh, wong jam loronan digedur-gedur begini. Jadi pawon belakang dapur itu masih pakainya ini bambu, keripik-keripik karena itu rumah pemugaran baru, terus ada tambahan di belakang lah. Ya sementara pakainya bambu kayak. Jadi kalau digedur-gedur itu bunyi pes kayak gitu kan. Berisik banget. Siapa sih? Coba Pak ditengokin. Itu jam berapa? Jam 2-an. Siapa ya? Silo kan masa orang mau berbuat jahat. Ora jangan-jangan itu Marsina. Pas ditengokin sama bapaknya bocah sama suami, iya, tolong buka lawangan, tolong buka pintunya. Itu dari dalam ada sela-sela begitu masih kelihatan, Bi. Karena lampunya apalagi terang di belakangnya, pakai lampu bolam neon kan kelihatan. Kenapa Bi? Kenapa Bi Marsina? Mancing aku mancing. Itu sama ponakannya sama ini mantunya. Mantu itu kelihatan bolak-balik jadi ditarik-tarik begini. Itu kan pakai selot. Kalau ini mau dibuka ini ditarik ya susah Bi, kencang jadinya. Iya, ngikat. Sampai mau masuk kenapa kok teriak-teriak kayak gitu? Wis tobat katanya tobat. Orang maning-maning enggak lagi. Saya masuk. Ya mau masuk jangan digandulin, ini nggak bisa dibuka. Iya, dicopot begitu kan. Akhirnya dibuka begini langsung rusul, nubruk suami saya. Ya ambruk banget. Saya cemburu. Enggak, dia udah pulang doang. Iya. Ya ngomongnya sih nggak cemburu, nggak tahu sih aslinya kan. So kan langsung masuk nubruk ke sana kan, ke areal pawon tadi kan belum diplester, cuman tanah-tanah itu banyak telek-telek. Biasa kan orang nyambung kan ayam ya. Plot kopi. Ya aku anak gembuyune, aku ada ketawanya si Dasrinya ngomong, ada ketawanya orang tunduk-tundukan kayak bocah cilik. Terang sih lampu ya jadinya kelihatan. Loh itu nemburi si siapa? Di belakang itu siapa? Maksudnya apa? Ini siapa yang melihat? Suaminya? Ya, bukan, Dasrinya ngelihat. Pas waktu itu cucunya juga lagi bangun. Dia tuh di ruang antara ruang apa ya namanya pintu rumah utama, itu berdiri di situ ngelihat lurus pintunya. Jadi udah masuk semua dua, masih ada yang ketinggalan satu.
Tapi posisinya berdiri itu belakangnya itu banyak ini pisang-pisang loh. Pisang-pisang terawat sih Bi. Itu kelihatan dari pendaran lampu, cuman nggak jelas, cuman kayak areal segini tok gitu. Setengahnya doang. Segini, sananya itu udah gelap. Iya, lampu itu ketutupan atap ini kan jadi. Atap, jadi udah gelap. Nah, apa Bi? Kenapa? Tiwut ini ampun, wis tobat. Bisa nih ini menek. Kenapa larinya ke sini? Lah umah kon sing paling perak, rumahmu yang paling deket. Aku bingung. Tulungi ya Allah, enggak lagi. Jadi si Dasrinya bukannya kaget atau apa, jadi ketawa. Seneng juga ketawa. Loken masa kayak gitu. Lah kayak keragam anjing hiji maning kayak wong siji maning, satu lagi bawa masuk. Itu kan langsung Marsinanya nengok ke arah mantunya. Kon gak batir, kamu bawa teman. Ora mak, enggak mak, saya kan sama situ doang berdua. Bojone kan orang melu, bojone kan berarti anaknya sendiri. Enggak. Nah, emang kenapa? Lah kayak si melu kasih siapa batir siapa? Itu kelihatan itu yang setengah begini, tapi emang laki-laki. Katanya laki-laki cuma pakai baju bodoh ya, celana-celana yang agak gantung, warna kuno gitu. Warnanya apa? Warnanya hitam. Cuman di sini nyampe kelihatan pusernya. Itu berkirut orang tua, cuman segini. Berarti atasnya nggak pakai baju ya? Nggak pakai baju, cuman nggak kelihatan lah sebatas dada begini sampai perut begitu ya. Kasih siapa? Tapi yang lihat cuma Cita situ. Aja medeni Sri. Yang lain itu nggak lihat. Yang lihat aja medeni Sri. Kayak temenan itu bocah langsung nangis. Kunci pak, gagian pak. Oh, baru nyadar Dasri bahwa itu yang terakhir itu bukan manusia, bocah nangis sih ya. Terus mereka ngakunya nggak ngajak orang lain. Akhirnya masuk dikunci. Terus ngomong Marsinanya, tolong Sri, aku nggak mau duduk di sini. Padahal belum dipersilahkan duduk situ. Aku, yuk mengarep ke depan. Aku wedi. Akhirnya dibawa ke depan. Sampai anaknya si Dasri kan. Ya belum lama babaran ya, belum lama. Bayi kan masih lemas, masih apa. Ikut anak apa sih, Ma? Orang apa kon turut baik, kamu tidur aja. Akhirnya dibawa ke ruang tamu. Linguk. Hak itu ngomong sama mak saya kan. Ya, mantunya itu dikit-dikit lihat keluar gitu. Padahal mantunya perempuan atau laki-laki? Oh, laki-laki. Mungkin ikut bantuin sih gotong-gotong itu. Lingak lu kayak gelisah banget. Wis tenang, kata suaminya Dasri, tenang. Wis di dalam rumah. Rumah kayak raja pirang-pirang. Iya. Rajanya banyak banget. Anti setan. Tapi anaknya nangis terus. Kan? Itu tenang. Dinung banyu putih ya. Diminum air putih akhirnya cerita. Berarti dari cerita itu ternyata Dasri pun, Marsina pun sebenarnya udah diomongin sama tetangga sekitar. Kenapa wong di situ aja udah pakai alat itu, tinggal digabungin, orang kok susah temen, angel banget gitu loh. Ya orang baik kan melanggar tradisi katanya. Ya tunggale orang kalau castingan pakai kodok-kodokan itu ya melanggar. Jadi membodohi ikan. Harusnya kan pakai kodok beneran ya gitu loh. Iya. Semacam kayak gitu. Akhirnya kan nggak bisa ada yang ngomong. Bahkan mantunya, mak orang dipikir maning, nggak dipikir lagi kayak gitu kan. Bahaya malam-malam situ sering sakit-sakitan kan, batuk-batuk loh. Bahasa kasarnya bengek gitu loh. Kena debu, kena kalau misalnya siang biar saya sama yang lain. Orang eman ngupahi wong. Itu sayang kalau ngupahin orang. Itu mau cerita dari sini, walaupun seladak itu orang udah biasa protes banget, itu saking takutnya nggak bisa ngomong banyak. Lah, pan cerita primen, aku masih takut. Wong pengasannya masih ada gue itu masih nuding Bi. Padahal itu tembok. Kayak pengasannya masih ada di situ ada. Akhirnya mantunya yang lebih bisa menguasai diri dia yang cerita Bi. Akhirnya sebenarnya dari sore Pak itu cerita ke suaminya Dasri, ada Dasrinya juga dari sore. Iya, dari sore itu kita itu di situ udah kayak ada diperingatin lah sama penunggu situ mungkin. Cuman kan mak nyelimur ya katanya, lah lenggarangan katanya begitu. Jadi padi itu masih sebelah kanan itu kebun, sebelah kiri kebun. Tapi yang sebelah ini ya, yang lain kan udah kosong, udah dibabat semua. Dari arah kebun itu pinggir-pinggirannya padi yang kan udah pada nunduk semua begitu sih Bi. Kita emang dari pas babatnya itu dari tengah, dari areal tengah di situ. Karena yang lain kosong kan buat gelar-gelar enak, terus nancepin yang buat lampu begitu ya. Dari arah sana Mas, dari sore aja itu
Ya jam-jam sekitar jam 7 udah ada, ya lepas isya lah. Berarti habis maghrib udah mereka udah di situ, Bi. Lepas isya aja udah padi itu kayak melaku sendiri. Sak kayak gitu sebelah pojok. Berarti yang dekat kebun. Nah itu melaku gimana? Kayak ada sesuatu yang gerakin gitu loh. Srek kayak gitu, tapi nyambung terus sampai sana pol. Nanti nyambung kayak ngotak begitu, bikin garis di semua sudut-sudut padi begitu, semua kayak garis begitu. Loh tapi nanti kalau udah sampai belakang rumahnya sampean itu berhenti. Aku ngomong, Mak, kayaknya anak sing ora beres, kayak nggak ada yang nggak beres. Lah ora beres apa, paling lenggarangan. Sampean lihat. Lenggarangan Ya, itu musang. Musang, sampean lihat. Kalau nggak lenggarangan belacan, katanya begitu. Ya, belacan itu kucing hutan. Kucing hutan. Itu dilindungi ya, nggak boleh. Dilindungi. Dilindungi, nggak boleh ditangkap. Aku pernah nangkep itu, tapi boleh. Digigit. Nanti kena pasal ini. Sekarang nggak berani, dulu nggak kena pasal. Pasal 1 ayat 1. Yes, itu langsung muter begitu. Terus akhirnya apa? Kita ya mulai ya, wong saya ya mantu. Orang apa mau ngomong kayak gue, ngomong kayak gitu nggak apa-apa. Mau dia mau membela diri dan sebagai dirinya sendiri. Saya mau mantu ya, mertua perintah ya, saya harus mau. Padahal sebenarnya aku juga malas. Kon malas digituin, masih bisa marahin. Is menang baik, sampean ini ada orang mau cerita, mantu mau cerita udah diam, sampean tenang-tenangin, istighfar kata Darsina kan. Iya, saya kan malasnya bukan kata Wasri. Iya, kata Dasri ya. Dasri. Ya, saya bukannya malas kenapa? Kalau siang nyambet gawe lumrah, malam-malam kayak gini, istri aja di rumah lagi rewel, saya nggak dapat duit. Artinya kalau kerja sama mamanya juga nggak bakal dapat duit kayak gitu loh. Babot kayak gitu, Mas. Lama-lama ya kan, lah daripada kelamaan terus nanti bakalan kelamaan kan nggak kelar. Saya bobotnya tambah kencang itu udah dapat kotakan itu cepat banget. Perasaan saya itu, saya kerja itu di luar nalar saya sendiri katanya. Cepet nggak ngerasa itu bikin gundukan itu taruhlah yang seperti 8 tadi apa ya, seperti 8 hektar itu udah kelar setengah sampai belakangnya rumahnya Dasri. Berarti 1/16 hektar ya? Iya, 1/16 itu udah kelar semua. Itu orang umum sebenarnya. Tapi mama juga kayaknya nggak sadar kalau saya itu nyambut gawe ini kenceng. Yang kencengnya lebih bagus katanya begitu, masih nyelemong Bi. Akhirnya kan udah kayak gitu. Jerami itu ditumpuk bikin bulatan gunungan. Nanti yang buat ngebuk itu di tengah. Udah dialasin terpal segala macam. Itu mak mulai ngebuk, saya juga mulai ngebuk. Jadi ada iring-iringan lah kayak gitu. Tapi ini pas lagi mendekati jam 9:30 wong saya bawa HP ini di mbuten HP masih di sawah. Itu 9:30-an lah wong saya kan masih nyetel dangdutan kayak gitu sambil buat aneh lah ya, buat suara-suara biar jangan terlalu takut. Itu ditumpuk-tumpukan padi. Saya ngeliat ada bocah-bocah kecil-kecil. Jadi gunungan-gunungan sela-selanya itu lebih. Ada bocah kecil-kecil. Saya nggak berani ngomong sampean, kalau aku ngomong ada kayak gini nggak bakalan percaya. Akhirnya tak pendem, tung ini kan ngomong, harusnya kamu ngomong. Jadi kita kan berhenti. Alhamdulillah marah Bi. Ada bocah kecil-kecil. Si bocah kayak apa? Malah yang nanyain mertuanya sendiri. Jadi saya si kata Dasri, ada orang nyeritain setan tapi kayak berantem berdua. Kita tinggal nonton doang, antara percaya apa enggak kayak gitu loh. Tapi takutnya emang asli, dan di situ emang sering ada kayak gitu kalau misalnya melanggar lah. Jadi di antara gundukan-gundukan tadi jerami yang dibikin itu ya kayak gunungan-gunungan, ada bocah-bocah kecil. Si Raine kayak apa? Mukanya kayak nggak tahu mah, mukanya nggak tahu, yang penting hitam-hitam. Ada yang pendek, ada yang kecil, tapi mereka itu kayak bocah ngelihat ada mainan baru itu kayak ditarik-tarikin. Loken, malah nggak percaya sendiri mertuanya. Saya sih nggak kerasa. Saya itu bukan gundukannya, itu gundukan yang di belakang sampean. Kenapa yang di depan makin sedikit? Jadi yang tadinya begini kayak ditarikin reset kayak gitu. Bu ya, aku nggak ngerasa, kata si sahabat Marsina itu nggak ngerasa. Loh kamu nggak nilikin, saya takut, saya cuma diem aja, cuman kan tak kira pikiran positif. Mungkin ponakan atau siapa kesini ke sawah tapi diem, padahal ya nggak mungkin banget. Akhirnya kan pada saat istirahat saya itu kan keluar itu muterin yang gundukan yang udah dibikin. Maksudnya nyariin mastiin itu tadi situ siapa yang bocah-bocah kecil itu.
nggak ada siapapun. Ya mesti lenggarangan, ngomong lagi Bi, ya mesti lenggarangan. Lenggarangan dosa bundur, katanya begitu. Pas kayak gitu, mulai lagi setelah medang itu sih habis minta air sama jenengan. Saya medang, terus mulai lagi kan, mulai gebuk lagi. Saya melihat itu di sampingnya emak, gundukan yang diambilin. Jadi sempat tarik-tarikan gitu loh. Padi mau diambil kan satu bundel begini nanti digebuk begitu ya Bi. Jadi 1-2 kali itu aman Mas. Ngomong sama suaminya Dasri kan, tuh gebuk itu aman. Pas lagi mau ketiganya bisa nana sing ganduli Bi. Ada yang ini megangin. Tucul. Iya aku krungu kamu ngomong kayak gitu. Kata Marsinanya kayak gitu. Ya itu mah dicekeli bocah-bocah kue. Dipegangin sama bocah-bocah itu. Kalau itu saya ngelihat jelas Mas. Besok saya ngelihat jelas. Tapi mereka itu kayak padahal narik tangannya begini, tapi mukanya nggak ke arah kita, nggak ke arah saya. Jadi kayak sarang lengos gitu loh. Kon siapa sih? Itu padahal saya udah sadar itu bukan manusia mungkin ya. Tapi tetap aja wong lagi nyambut gawe, saya juga daripada korban tidak ngoroki ya katanya. Takutan lebih sama serem mertua daripada setan. mertua. Ngomong kayak aku, kalau ngomong kayak tadi udah berhenti, masih disalahin Bi. Saya tarik-tarikan begini, yang jelas kelihatannya selalu dari samping. Walaupun saya itu lagi tarik-tarik ada gundukan, dia narik kan rada ke bawah begitu. Dia posisinya nengok begini ya. Selalu posisinya nengok. Saya muter ke arah kemari, padahal kelihatan harusnya itu mukanya dapat, itu tetap aja kelihatannya dari samping terus. Itu bocah-bocah kecil. Tapi kalau kupingnya itu yang bikin itu meyakinkan. Itu kupingnya nggak kayak kuping kita. Jadi agak ngelancip sedikit. Tapi botak semua katanya. Akhirnya saya ngomong dalam hati kan, tarik-tarikan begitu. Mana aku baik. Mas saya yang dikejain jangan saya cuma diperintah. Yakin bahwa saya cuma diperintah. Nah itu mereka langsung lari cek ke arah kebun. Di situ tuh ada bapaknya. Ya maksudnya kasihnya tadi di belakang. Iya. Orang sosok dewasa. Sosok dewasa itu yang pakai celana. Cuman kan dari jauh gelap ya, nggak kelihatan. Cuman ada berdiri siluet itu orang dewasa. Mereka tuh ngerumutin orang tua tersebut lah. Terus nggak lama mereka tuh mendekat. Saya itu waktu itu udah pucat sebenarnya. Nah ini udah pucat tapi saya tetap gebuk-gebuk itu buat ngalihin perhatian. Masa sih mereka mau mendekat kemari? Nah itu yang ngerjain sampai jaritnya ditarik-tarikan itu. Aduh, masa sih kayak gitu? Ya sampai merasa apa enggak? Aku tak kerasane gebuk-gebuk pari begini tapi abot. Iya ya, jaritnya kayak ditarik-tarik. Nah sampean kenapa ikut lari? Masalahnya apa kata si Dasri kan ya? Ya lama-lama ya aku weruh wong tak kipat-kipat nah gitu. Apa jaritnya kok lama-lama kan izin sama mantu. Wong pupu mung-munge pupu mung-munge itu bahasa adanya begitu udah tulang semua kok kayak dicincing-cincing memburi nyangkol tapi kok nyangkol terus. Artinya itu nyangkut yang buat nganuin lampu gitu loh. Artinya nyangkut. Di apa sih? Takut sama Dirman nanti nafsu apa primen gitu loh. Akhirnya kan lama-lama aku nengok ke belakang Osri ngomong Tegal kan nengok ke belakang lihat anak bocah cilik kon si anaknya siapa dasar orang tua ini lawaknya begitu enggak bisa saking capek atau apa padahal dari raut mukanya kupingnya itu bukan orang mak malah ya kayak tadi kayak berantem mak berarti sampai lihat mukanya ya baru lah jelas katanya kayak Udin tangannya dewek kayak gitu anaknya siapa kayak gitu kayak si Udin model botak sih. Iya mak kue setan. Iya aku belum nggak kue setan. Belum nggak itu kalau itu setan. Pas tak tawarin aja cekelan jarit konsumennya kau apa kamu kesini sama siapa? Bang bocah kecil kok malam-malam. Tapi mbok tek tengah wengi kesini jangan-jangan duduk uang. Saya itu baru ngeliat Sri sininya kupingnya dawa, kupingnya dawa. Kupingnya panjang sebentar dulu. Apa kupingnya panjang tadi? Saya baru nggak kupingnya panjang. Saya malas tadinya kan sempat ngawanin. Kamu kurungu ya, kamu dengar sama mantunya ngomong gitu. Panjaluk jajan kayak gitu, mau minta jajan. Karena enggak kalau itu bukan bangsa kita. Dia itu lama-lama matanya kan selalu merem ya. Kamu kan lihat, nggak tahu orang saya nggak lihat mukanya. Itu lagi narik jari. Matanya itu kayaknya merem. Enggak yang merem begini. Itu si makhluk itu. Ada berapa mak? Jadi tukar-tukaran saling nanya di itu. Dasarnya cuma dengerin akhirnya lucunya begitu. Mereka rudu dewek lah itu.
ya anak papat bu telu, ada 4 sama 3, iya bener, ada 4 apa 3. Itu mereka matanya kayaknya nunduk semua merenam. Pas lagi saya tawarin panjaluk jajan itu baru plotot kayak gitu, kayak mau keluar. Itu matanya itu warnanya hijau-hijau gimana kayak gitu loh, melotot. Itu astagfirullahaladzim, aku nyebutnya sih, aku nyebut gara-gara ngeliat itu. Anak sing tua apa, ada yang gede itu di belakangnya. Itu kayak disempiok ini loh, ini masa kayak kerasa apa sakit banget sampai sekarang, kayak dari yang tua itu dipendung sama satu ikat itu loh, tadi dipuk kayak gitu. Itu kan langsung meluntung, iya mertua anakku mas, ini langsung tiba nyungsep gitu ya. Nyungsep tapi kan digundukan itu. Nah itu kita bangun bareng-bareng, ternyata itu pas ngelihat ke arah sana, tapi kan ke arah belakangnya, ke arah mereka makhluk-makhluk itu bukan cuman 4 sampai 5 sama yang tua, itu udah banyak banget. Dan itu beraneka ragam, yang namanya makhluk halus yang kita tahu lah di TV di apa itu udah ada semua di sana belakangnya mereka. Pocong, genderuwo, kuntilanak. Aku ora bisa ngarani katanya. Itu makin kesana makin gelap. Itu udah gregan banyak banget itu. Guru katanya enggak ada. Jadi macam-macam aja, malam-malam macam-macam aja, nggak ada izin lah bahasanya seperti itu. Akhirnya kan itu mas saya kurus kayak gitu, saya tarik aja langsung. Dia juga mau lari, kan larinya mau ke arah ngidur, ke arah balik. Itu kan terlalu jauh sebenarnya. Kalau ini kan padi-padi itu kan masih ada airnya, Bi. Ya susah kayak orang kepader kayak gitu kan. Aku larinya ke rumahnya jenengan loh. Kayak gitu. Malah itu yang diceritain Dasri, suaminya Dasri. Lanang aku malah guyu-guyu bae. Tuman katanya. Tuman ya seneng. Ya tuman seneng banget. Terus kayak primen Sri urusannya, enggak tahu urusannya sampai pasti kejadian apapun yang saya tahu, kalau ada orang didatengin makhluk begitu, dirusuhin, pasti udah ada yang ngelingi, udah yang negur. Sampean pasti udah yang ngomong. Ya sih ngomong akeh tapi perangasane eman-eman. Saya bisa nganu sendiri daripada bayar. Sekarang nggak bayar, tetap aja di situ rame ribut, tetap aja pengen menang sendiri lah kayak gitu. Jadi ya saya yang ngelingi banyak gue. Kalau orang dielingin sama orang, apalagi dipermudah, ya mendingan nurut sama kayak gitu usah sih ya. Kayak gitu ya. Itu lagi ngomong kayak gitu kata Sri. Tembok itu di dek kayak gitu. Kata Srinya ngomong sama anaknya, Sri, kenapa Sri? Padahal Sri kan temboknya di sana. Apa sih mak aja dolanan tembok, jangan mainan tembok. Siapa sih itu yang gedek-geduk? Itu dari luar. Ternyata suara itu dari luar, deg-deg. Itu saya nyuruh suami saya, kata Dasri, mana mas metu itu siapa? Tiliki yang deg-deg. Itu nggak berani nengokin sama sekali. Akhirnya bareng-bareng rundungan itu dari pintu depan nengok ke arah, berarti kan sampingnya kebun. Itu nengokin bukan makhluk, memang makhluk tapi dia itu udah jauh di pojok sana, kayak ditengokin tuh nggak mau gitu. Mereka tuh nggak mau mundur ke arah sawah juga. Sampai segitu topi. Hari mereka nginap sampai subuh. Sampai subuh akhirnya. Nggak ada yang tidur. Kayak gitu ya, sambil jagain bocah. Iya. Kemarin untuk sedia. Itu baru banget ya. Oke. Baik, terima kasih Bro Ayung atas ceritanya panen malam ya. Panen malam. Jadi nggak ada kejadian gitu Bang. Oke ya, sewajarnya aja sih kita kerja, harusnya begitu ya. Oke Bro Ayung, terima kasih. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Jaga kesehatan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.